Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kali ini di sesi yang kedua di hari Sabtu 14 Oktober ya 2023. Kita masuk lagi dan materi berikutnya ya ini terkait dengan bea materai ya, bea materai. Jadi tulisannya itu adalah materai ya, bukan materai gitu. Nah, kita akan share dulu. Oke, jadi di sesi kedua ini kita akan bahas mengenai bea materai, yakni di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ya, yang mana ini adalah perubahan ya, perubahan terakhir Undang-Undang bea materai. Sebelumnya itu tahun 80-an ya, jadi udah lama banget, 90-an kalau nggak salah, itu sudah lama banget ya. Jadi baru terakhir kemarin diubah di tahun 2020. Gitu. Nah, perubahannya apa saja di sini? Jadi latar belakang perubahannya itu adalah pengasahan ini akan sangat bermanfaat bagi salah satu perangkat untuk mewujudkan perbaikan kesehatan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan tata kelola biaya materai. Nah, undang-undang ini sendiri tahun 20 ya, tahun 2020 sendiri itu menggantikan nomor biaya materai, undang-undang biaya materai tahun 1985, nomor 13 1985, berarti telah 30, berarti di sini 37 tahun ya, berarti ya 37 tahun dan belum pernah mengalami perubahan gitu. Artinya memang waktu itu ya apa namanya memang harus berubah ya, karena sekarang juga dokumen itu kan perkembangannya kan ya bukan kalau sekarang kan perkembangan dokumen itu kalau dulu hanya berbentuk kertas gitu ya. Nah, kalau sekarang kan dokumen itu bisa berupa digital. Nah, itu yang salah satu poin penting perubahan adanya bea materai ini. Adanya perubahan bentuk dari dokumen itu sendiri. Kemudian tujuannya tadi ya memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan dokumen elektronik gitu. Kalau dulu mungkin 30 tahun yang lalu belum ada namanya dokumen elektronik gitu. Tapi kalau sekarang ya dokumen elektronik itu ada gitu ya, dan itu bisa dianggap sama gitu ya, kedudukannya dianggap sama dengan dokumen kertas. Kemudian keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan cara menaikkan batasan nilai dokumen ya. Kalau dulu batasan nilai dokumennya itu 1 juta, kalau sekarang dinaikkan jadi 5 juta. Kemudian meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas dengan menggunakan tarif tunggal ya. Sekarang 10.000. Kalau dulu kan 3.000 dan 6.000. Kalau sekarang tunggal sebesar 10.000 rupiah saja. Itu kurang lebih tujuan adanya pembentukan undang-undang tadi ya, pembentukan nomor 10 tahun 2020 terkait dengan bea materai ini. Nah, kemudian definisinya sendiri pasal 1 di angka 1 Undang-Undang Bea Materai adalah pajak atas dokumen. Kemudian pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Bea Materai, dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tertulis dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Nah, ini berarti ya, jadi ada tambahan di situ. Ada tambahan frase elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Kemudian bea materai itu dikenakan 1 kali untuk setiap dokumen. Jadi tidak boleh istilahnya digonta-ganti gitu ya, ditempel, kemudian copot, tempel, copot gitu nggak bisa. Jadi hanya bisa 1 kali saja. Itu di pasal 4 Undang-Undang Bea Materai di situ. Nah, kemudian biasanya ada pertanyaan tuh iseng-iseng gitu ya. Kenapa dinamakan bea gitu ya? Kenapa bedanya apa sih dengan pajak gitu ya? Kan ada biaya masuk, ada biaya materai gitu, ada pajak gitu ya. Nah, kalau dari jawaban saya biasanya saya menyampaikannya itu bea itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang akan dipakai untuk apa ya? Istilahnya bea itu kalau pajak itu kan dipajaki setelah adanya kejadian gitu. Misalkan PPh gitu ya, PPh itu ya dipajaki setelah adanya penghasilan. Kita punya penghasilan baru dipajaki gitu. Nah, kalau biaya, misalkan contohnya biaya masuk, biaya materai gitu ya, itu dikenakan atas sesuatu yang nantinya akan terjadi gitu, yang bisa kita gunakan nantinya gitu. Biaya masuk contohnya. Biaya masuk itu kan ya
impor itu nggak akan boleh masuk ke negara kita, nggak akan kita bisa gunakan sebelum kita kita bayar biaya masuk seperti itu. Nah, biaya materai juga sama. Dokumen itu tidak akan sah, tidak bisa dijadikan bukti atau keterangan sebelum adanya biaya tadi. Gitu. Jadi istilahnya biaya itu ya pajak yang di awal gitulah ya istilahnya. Nah, kalau pajak sendiri yaitu dikenakan atas sesuatu yang sudah kejadian gitu, atas sesuatu yang sudah ada dulu gitu ya. Misalkan tadi ada penghasilan, maka ada pajaknya gitu. Itu apa ya, definisi sederhana lah ya gitu. Perbedaan antara pajak dan juga bea gitu. Kemudian di pasal 3 ayat 1 bea materai itu dikenakan tadi ya dokumen dibuat sebagai alat bukti untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Jadi kalau semua alat bukti di pengadilan yang bersifat dokumen itu harus ada bea materainya gitu. Nah, makanya nanti ada yang namanya pemateraian kemudian seperti itu. Nah, kemudian dokumen apa saja yang bersifat perdata itu? Di pasal 3 ayat 1 huruf A itu meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain yang sejenis beserta rangkapnya. Kemudian ada akte notaris beserta grosenya, salinan dan kutipannya. Kemudian akte PPAT beserta salinan dan kutipannya. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun, serta dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grose risalah lelang. Gitu ya. Jadi yang sifatnya perdata ini semuanya itu harus ada bea materainya atau ada dokumen ini semuanya harus ada dimateraikan. Gitu. Nah, kemudian kalau yang lama batasannya itu kan kalau dia tidak dikenakan bea materai itu kan batasannya 250.000 ya. Itu tahun 1985. Mungkin waktu itu besar senilai itu ya. Cuma kalau sekarang 250 itu ya kecil ya istilahnya gitu. Nilainya kecil gitu. Nah, makanya dinaikkan sekarang jadi 5 juta. Nah, jadi kalau misalkan dokumen yang menyatakan nilai itu di bawah 5 juta, maka tidak perlu ada bea materai. Kecuali nanti misalkan itu dijadikan alat bukti di pengadilan, maka harus ada bea materainya. Gitu. Jadi dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang, berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Gitu. Jadi kalau ada nilai uangnya itu batasannya adalah 5 juta. Tapi kalau nggak ada, ya disesuaikan ya dengan jenis tadi, misalkan surat pernyataan dan sebagainya. Kemudian ada beberapa dokumen yang tidak dikenakan bea materai. Contohnya adalah dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Ini contohnya surat penyimpanan barang, konsignmen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atau atas tanggungan pengirim, surat lain yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana nomor 1 sampai 5 yang tadi. Jadi kayak tiket pesawat, tiket perjalanan itu kan tidak ada bea materainya ya, seperti itu. Kemudian dokumen-dokumen resi pengiriman itu kan nggak ada bea materainya. Kemudian segala bentuk ijazah juga tidak ada. Kemudian tanda terima pembayaran berupa gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Gitu. Jadi kalau struk gaji, slip gaji itu juga tidak ada bea materainya ya, karena yang sifatnya internal perusahaan. Kemudian tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah, daerah, bank, dan sebagainya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Contohnya apa? Ya pembayaran pajak gitu ya. Kan pasti ada NTPE-nya tuh. Jadi kan nggak perlu ada biaya materainya. Gitu. Jadi misalkan pembayaran untuk pembuatan SIM, misalkan perpanjangan SIM juga kan itu tidak ada biaya materainya juga. Gitu. Yang bukti bayarnya ya, kalau surat pernyataannya ya tetap itu harus ada ya biaya materainya. Tapi kalau bukti bayarnya, misalkan bukti bayar pajak gitu ya, itu yang nggak ada gitu ya. Cukup bayar
kode billingnya tadi kan, kode billing, kemudian nanti dapat NTPN seperti itu. Kemudian berikutnya lagi adalah kwitansi. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan yang lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, kemudian bank dan lembaga lainnya. Kemudian tanda terima uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi, kayak tadi ya, misalkan kayak slip gaji juga kan itu internal organisasi kan, nah itu nggak perlu ada biaya materinya. Surat gadai, kemudian dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi dan badan lainnya yang menjalankan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga atau kustodian kepada nasabah. Gitu. Jadi ya kayak kayak kita nabung di bank itu kan apa slip slip setoran kita kan nggak ada biaya materainya kan di situ kan seperti itu. Jadi walaupun nilainya ini kan nilainya misalkan pasti kan kadang-kadang di atas 5 juta gitu ya. Tapi untuk yang ini penyimpanan uang tadi itu nggak perlu ada biaya materainya. Tanda pembagian keuntungan, bunga atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Misalkan apa? Dividen gitu ya. Dapat dividen kan nggak perlu ada biaya materainya di situ, walaupun nilainya di atas 5 juta. Kemudian dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Ini juga ya ini aturan khusus ya kalau di BI itu. Khusus untuk BI kalau di sini. Tidak perlu ada dokumen biaya materai di situ. Nah, kemudian dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 itu dikenakan tarif sebesar 10.000 ya, 10.000 rupiah. Tarif tersebut dapat diturunkan atau dinaikkan dengan peraturan pemerintah setelah berkonsultasi dulu dengan DPR. Gitu. Jadi sampai sekarang ini berlakunya adalah 10.000 rupiah dan berlakunya itu sejak 1 Januari 2021 ya artinya ya. Ya sekarang semuanya sudah berlaku gitu ya. Jadi kalau sekarang biaya materai yang nilai 3.000 dan 6.000 itu sudah tidak berlaku lagi. Gitu. Kalau dulu sempat ada masa tunggu gitu ya istilahnya. Jadi kalau misalkan, jadi nanti di akhir ya saya ada penjelasannya. Jadi kan karena eh, mungkin stok kita masih banyak gitu ya, katakanlah masih 100 materai misalkan, stok kita sudah terlalu banyak. Nah itu masih dapat kita gunakan untuk 1 tahun gitu ya. Jadi sampai dengan 31 Desember 2022 ya waktu itu ya 1 tahun. Jadi harus misalkan kalau 3.000 berarti harus tiga-tiganya. Jadi 3.000, 3.000, 3.000. Gitu ya. Jadi minimal minimal 9.000 atau eh, kalau minimal jadi harus minimal 9.000 ya. Jadi bisa 3.000, 3.000, 3.000 atau 3.000 dan 6.000 atau misalkan 6.000-nya berarti 6.000, 6.000 berarti 12.000 ya. Sama. Jadi boleh. Jadi 9.000 boleh, 12.000 juga boleh gitu. Jadi tinggal dipadu padankan aja misalkan gitu. 3 kali 3.000, 2.000 apa? 6.000 dan 3.000 atau 6.000-nya 2 kali. Itu boleh ya, sepanjang sampai dengan 2022 kemarin. Tapi kalau sekarang harusnya saat ini sudah harus menggunakan yang 10.000 rupiah ini, yang sekarang ya. Biaya materi terutama pada saat pertama dokumen dibubuhi untuk tanda tangan. Dibubuhinya, jadi terutangnya itu pada saat dokumen dibubuhi untuk tanda tangan, itu contohnya surat perjanjian beserta rangkapnya, akte notaris beserta grose, salinan dan kutipannya, akte PPAT beserta tadi ya, salinan dan kutipannya, itu kalau saat tanda tangan. Tapi kalau saat selesai dibuat, contohnya surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Gitu. Itu kalau transaksi surat berharga. Kemudian dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Contohnya di sini surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lain yang sejenis beserta rangkapnya. Kemudian dokumen lelang,
Kemudian surat yang menyatakan jumlah uang itu berarti pada saat diserahkan itulah harus sudah ada bea materainya. Dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Gitu. Tadi ya, jadi walaupun awalnya itu tidak ada dokumen tidak ada dokumen yang dimateraikan gitu ya, tapi ketika sudah jadi alat bukti di pengadilan itu harus dimateraikan. Kemudian dokumen yang digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri. Jadi awalnya katakanlah dokumennya itu di luar negeri, tapi ketika datang ke Indonesia dokumen tersebut maka itu harus dimateraikan. Seperti itu ada di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Bea Materai. Kemudian pasal 9, dokumen yang dibuat sepihak bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Sepihak ya, jadi artinya satu aja gitu ya, misalkan. Jadi kayak semacam surat pernyataan gitu ya, kan sepihak tuh. Nah, terutangnya ya berarti pihak yang menerima dokumen. Gitu. Kemudian dokumen yang dibuat dua belah pihak atau lebih, maka bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterima. Jadi semua yang bertanda tangan di bawah itu, maka harus ada materainya masing-masing. Itu berarti terutangnya ke masing-masing tadi ya. Pengecualiannya adalah untuk dokumen berupa surat berharga, sebagian maksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf D, bea materai terutang adalah pihak yang menerbitkan surat berharga. Gitu. Jadi biasanya surat berharga yang diterbitkan oleh pihak bank ya, nah itu berarti mereka yang menerbitkan yang harus ada bea materainya. Gitu. Biar lebih simpel aja ya, biar lebih sederhana. Karena kan kalau harus diserahkan ke masing-masing pihak yang mendapatkan kan pasti ribuan gitu ya. Ya udah, jadi mending langsung aja pada saat mereka mengeluarkan surat berharga, langsung pada saat itu pula ada bea materainya. Terus pihak pemungut pasal 10 sampai 11, pemungutan bea materai terutang atas dokumen sebagaimana dalam pasal 3 ayat 2 dapat dilakukan oleh pemungut bea materai. Jadi ada yang namanya pemungut, kalau sekarang ada namanya pemungut bea materai ya gitu. Jadi ada SPT-nya juga, SPT bea materai. Nah, kewajiban pemungut itu apa saja? Memungut bea materai terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang. Kemudian menyetorkan bea materai ke kas negara dan melaporkan pemungutan dan penyetorannya ke DJP seperti itu. Oke. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemungut dan tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan bea materai diatur dalam Menteri Keuangan. Jadi khusus ya ini ya, jadi ada yang namanya SPT pemungut di situ. Ada pertanyaan dari Ibu Arina. Izin bertanya, untuk invoice penjualan yang nilainya di atas 5 juta, apakah harus pakai bea materai? Nah, kalau sesuai ketentuan harusnya tetap pakai ya, Ibu ya, gitu. Karena sudah di atas 5 juta. Gitu. Jadi biar biar apa ya? Biar lebih sah gitu ya. Jadi silakan karena di sini tadi kan salah satunya dokumennya itu kan terkait dengan eh, kita coba yang tidak dulu ya misalkan. Nah, yang tidak itu kan ini tanda bukti penerimaan dari kas negara, kas pemerintah atau lembaga lain yang ditunjuk gitu. Nah, ini kan invoice itu kan tanda bukti kan, tanda bukti penerimaan uang. Tapi untuk yang sifatnya negara ya itu nggak perlu. Tapi kalau antar personal, antar perusahaan ya tetap harus ada di situ harus ada bea materainya. Gitu. Kecuali di sini kalau invoice-nya terkait dengan lalu lintas barang ya, barang atau orang ya mungkin nggak perlu gitu. Misalkan ini bukti penerimaan barang, bukti pengiriman barang untuk dijual itu nggak perlu. Tapi kalau ya jual beli transaksi biasa harusnya itu kena. Karena masuknya ke sini ya. Oke. Ini perdata ya. Oke. Itu tadi ya. Jadi tetap kena ya walaupun yang tidak kena itu kan kalau transaksi penerimaan uang ke melalui apa ya yang berkaitan dengan negara gitu.
Nah, berikutnya jenis-jenis materai. Jenis materai itu ada materai tempel, kemudian materai elektronik, materai dalam bentuk lain, dan setoran pajak gitu. Nah, ada dua ya kalau sekarang ya, ada tiga lah di sini. Materai tempel itu adalah materai yang biasa kita lihat sehari-hari gitu ya, yang kita tempel. Kemudian eh, elektronik gitu, kemudian dalam bentuk lain. Oke, dari Ibu Astri di sini. Di kantor saya kalau ada pembayaran ke vendor kadang pakai cek giro yang masih pakai materai 3.000. Kenapa masih? Nah, nah itu hati-hati ya. Nanti ya kalau dipakai sih bisa-bisa aja kan, tapi nanti kalau misalkan dipermasalahkan gitu ya, diperkarakan di pengadilan atau diperdatakan gitu ya, nah itu pasti kalah gitu. Karena eh, kalau 3.000 berarti minimal harus tiga gitu ya, harus tiga. Jadi tiga, tiga, tiga gitu ya. Jadi 9.000. Cuman aturnya sendiri tiga materai itu tadi yang bukan 10.000 ya, itu harusnya sudah tidak berlaku lagi kalau sekarang gitu ya. Jadi kalau dipakai ya boleh-boleh saja dipakai, tapi secara hukum, secara aturan itu sudah, jadi tidak ada, jadi kalaupun misalkan nanti digugat gitu ya, itu pasti kalah gitu. Jadi sebaiknya sih kalau mau berarti istilahnya nanti di pemateraian kemudian, jadi harus dimateraikan ulang, bukan 3.000 tapi dengan 10.000 sekarang gitu. Jadi itu yang harus hati-hati. Nah, ini tadi ada tempel, elektronik, dan dalam bentuk lainnya. Nah, contohnya macam-macam ya. Ya ini adalah untuk yang tempel. Bentuknya seperti ini ya. Jadi ada lambang negara Garuda Pancasila di sini, frase materai tempel, angka menunjukkan nilai nominal, kemudian ada ciri-ciri khususnya ya sama seperti uang kertas lah ya. Jadi di sini ada benangnya gitu ya, ada pitanya di sini, kemudian eh, ada detail-detailnya ya, detail-detail yang lainnya ya. Misalkan di sini ada kalau di terawang ada apa kayak logo kementerian dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah ini. Nah, di luar banyak sekali materai palsu gitu ya. Ya pasti ada lah ya gitu. Cuman cara mudah untuk misalkan kita mau beli online gitu ya. Kan kadang-kadang ada yang jual online gitu kan. Nah, seringkali jual online itu biasanya harganya di bawah harga nilai. Misalkan ini nilainya kan 10.000 gitu ya. Kita beli 10, mereka jualnya katakanlah 95.000 misalkan. Nah, itu sudah harus hati-hati. Karena aturannya harga jualnya itu tidak boleh lebih rendah dibanding dengan nilainya. Jadi kalau misalkan nilainya 10.000, kita beli 10, ya minimal harus 100.000. Harusnya plus margin lah ya, nggak boleh sama persis. Plus marginnya katakanlah 10.000 misalkan. Jadi kita belinya itu 110.000 misalkan. Itu baru mungkin benar. Tapi ya kita harus cek lagi ya fisiknya seperti apa. Tapi kalau dari harganya aja udah mencurigakan, sudah di bawah harga nilainya, ya itu ada kemungkinan itu materai palsu. Gitu. Itu yang harus diperhatikan. Kalau misalkan jual rugi gitu ya, ya mungkin bisa aja ya jual rugi ya, tapi kok kayaknya eh, jarang lah kejadian kayak gitu. Gitu. Karena memang aturannya nggak boleh gitu. Secara aturan dijual nggak boleh di bawah harga nilainya tadi. Gitu. Nah ini ya ciri-ciri khususnya warna materai didominasi merah muda. Kan kalau yang lama kan biru ya, biru dan ada yang hijau juga ya, 6.000 dan 3.000 itu. Serat berwarna merah dan kuning tampak pada kertas ya, ada serat-seratnya ini. Garis hologram ini security berbentuk persegi panjang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila ini hologramnya. Gambar bintang, nggak tahu bintangnya di sebelah mana ya, gitu. Detail-detail inilah ya, bintang. Logo Kementerian Keuangan itu ada di sini ya, kelihatan Kementerian Keuangan. Ada DJP juga di sini, DJP. Logonya sudah, oh nggak pakai logo DJP ya, jadi logo Kementerian dan tulisan DJP di sini dan seterusnya. Gitu.
Nah, kalau ini adalah materai elektronik ya. Ciri-cirinya seperti ini, ada kode QR code-nya ini ya, kode QR code-nya, tulisan 10.000, 10.000 rupiah, materai elektronik, gambar Garuda Pancasila. Nah, nanti setelah ini akan kita coba tutorial ya, menggunakan materai elektronik nantinya. Karena kemarin banyak juga ya yang menggunakan, tapi banyak yang katanya banyak error, terus kuotanya habis, dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian materi dalam bentuk lain itu macam-macam ya. Ada yang namanya materi digital, materi komputerisasi, teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi. Ini biasanya digunakan oleh pihak bank. Tadi ya, misalkan dia membuat surat berharga kayak deposito, saham gitu kan, surat berharga ya, atau obligasi. Nah, itu harus ada materinya. Nah, daripada kan nggak mungkin kita tempel satu-satu kan. Misalkan nasabahnya ada berapa ratus ribu gitu kan, deposito gitu. Nggak mungkin kan kita tempel satu-satu gitu kan. Nah, biasanya mereka ada komputerisasi gitu ya. Minimal materai digital atau materai komputerisasi gitu. Jadi biar ya udah langsung gitu. Dan itu biasanya ada surat izinnya dulu ke DJP. Jadi misalkan bank gitu ya. Dulu saya sempat jadi petugas ini, petugas yang istilahnya eh, mengontrol materai digital ini gitu ya. Jadi eh, misalkan Bank Bukopin waktu itu, Bank Bukopin dia biasanya ada namanya materai teraan. Jadi dia ada mesin khusus gitu ya, materai teraan. Jadi kayak semacam di stempel seperti itu. Nah, itu mereka harus isi saldo dulu. Isi saldo dulu, misalkan kelipatan 15 juta waktu itu. Jadi harus kelipatan ya, jadi 15, 30, 45, dan seterusnya. Nah, dari situ ketika sudah disetujui, data pembayarannya masuk, maka kita kasih izin. Kita kasih otorisasi, silakan gunakan materai teraan tadi. Di mesinnya, jadi ada khusus materai teraan tadi. Nah, kalau sudah disetujui, baru bank tadi bisa tuh materai teraan. Jadi kayak semacam di print, bisa di print, bisa juga di kayak stempel gitu. Kan lebih cepat ya dibandingkan dengan tempel tadi gitu. Cuman karena sekarang sudah elektronik, jadi elektronik pun juga sekarang itu sudah ada yang sifat. Jadi nanti di elektronik itu ada tiga ya. Ada pribadi, perusahaan, dan juga yang sifatnya grosir. Yang grosir itu berarti yang banyak lah ya, kurang lebih seperti itu. Yang transaksinya banyak menggunakan elektronik gitu. Nah, ada juga yang pematerian kemudian. Pematerian kemudian itu yang tadi ya contohnya dokumen yang biaya materinya tidak atau kurang dibayar. Tadi kan Bu Astri kan masih sampai sekarang masih 3.000 nih gitu. Nah, bisa jadi nanti ketika dipermasalahkan ya mau nggak mau ibu harus lakukan pematerian kemudian gitu. Berapa ya 10.000 ya kan nggak mungkin 7.000 gitu kan nggak mungkin. Jadi ya udah harus dimaterikan kemudian. Biasanya itu kita bawa ke pos gitu ya, ke kantor pos dokumen tersebut baru nanti dimaterikan kemudian gitu. Atau dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Tadi ya, jadi awalnya nggak ada, kalau sekarang harus jadi alat bukti, maka itu harus ke pengadilan. Pihak yang wajib membayar biaya materai adalah pihak yang terutang ya, yang terutang artinya yang memiliki dokumen tadi gitu, atau yang membutuhkan dokumen tersebut seperti itu. Nah, ada juga di sini adalah fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai, pasal 22 ya. Bea materai terutang dapat diberikan fasilitas pembebasan dari pengenaan bea materai baik sementara maupun selamanya untuk dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka eh, penanganan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam. Ini ya ini ya dibebaskan ya, maksudnya kan itu bencana alam kan, jadi kan nggak mungkin ya ada empatinya lah, ada unsur empati di situ. Yang B, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan atau sosial yang tidak bersifat komersil. Untuk agama ya, dan sosial.
Dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah atau lembaga kebijakan yang berwenang di bidang moneter dan jasa keuangan. Gitu. Contohnya apa? Ya kayak dokumen-dokumen misalkan apa ya? Dokumen pembebasan lahan untuk jalan tol misalkan. Gitu kan ada dokumen-dokumennya ya. Nah, itu berarti bisa saja gitu. Atau di bidang moneter dan atau jasa keuangan ya berarti kayak dokumen peminjaman atau dokumen yang apapun lah yang terkait dengan keuangan itu dibebaskan dari biaya materai. Kemudian dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan peraturan bidang perjanjian internasional ya atau berdasarkan asas timbal balik gitu. Jadi ya kurang lebih dokumen-dokumen yang terkait dengan pemerintah gitulah istilahnya, maka ini boleh dibebaskan sementara waktu maupun untuk selamanya. Ya mungkin ini untuk yang sementara waktu ya karena dia kaitannya dengan bencana alam. Nah, ini sanksinya tadi ya. Sanksi kalau misalkan pertama pemungut bea materai tidak melaksanakan kewajiban pemungutan diterbitkan SKP untuk menagih biaya materai yang tidak atau kurang dipungut dan atau kurang disetor ditambah sanksi administrasi 100% dari biaya materai yang tidak atau kurang dipungut. Jadi tadi ya misalkan Bu Astri ketahuan nih kan harusnya 10.000 ya, dia cuma 3.000. Ya udah berarti dia harus bayar 10.000 plus sanksinya 100%. Berarti ya dia harus bayarnya berarti 20.000 ya. Asumsi kalau apa namanya cuma satu dokumen lah ya misalkan ya berarti 10.000 20.000 lah sanksinya. Tapi kalau 100 dokumen ya berarti ya 20.000 kali 100 ya lumayan ya 2 juta sendiri sanksinya apa 2 juta sendiri gitu totalnya gitu. Kemudian biaya materi yang wajib dibayar mulai pemateran kemudian atas dokumen yang tidak atau kurang dibayar tadi ya. Kalau misalkan tadi kan dimaterikan kemudian tuh tadi ininya sama ya, intinya sama di sini. Jadi kan tadi awalnya nggak dimaterikan nih, cuman atau dimaterikan 3.000. Kemudian pematerian kemudian bayar 1.000 kan, bayar 10.000 kan, plus sanksinya 100% gitu. Jadi ya kurang lebih 20.000 ya tetap sama, cuman dikalikan jumlah dokumen. Kalau cuma dokumennya satu ya oke 20.000 aja bayar. Tapi kan kalau sampai 100 dokumen ya lumayan kan gitu. 2 juta sendiri. Kemudian ini larangan bagi pejabat ya. Nah, ini sebenarnya ini pihak internal sebenarnya yang berwenang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilarang pertama menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang tidak atau kurang dibayar. Jadi sebenarnya ini ya nggak boleh tuh kalau misalkan dia pejabat ya tapi ya di sini menyimpan dokumen yang kurang dibayar tadi. Melekatkan dokumen yang tidak atau kurang dibayar. Tadi ya harusnya 10.000 jadi tapi cuma 6.000 misalkan. Membuat salinan, tembusan rangkap atau petikan dari dokumen yang tidak atau kurang dibayar. Jadi misalkan tadi pejabat ini katakanlah ya tadi ya ada notaris, PPAT atau mungkin petugas siapa gitu dari pos dan sebagainya yang ini semuanya kurang nih. Itu dilarang seperti itu. Yang memberikan keterangan atau catatan pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang biaya materinya tidak atau kurang dibayar. Jadi kayak ya contoh apa ya berita acara misalkan gitu ya. Nah, dia nggak boleh misalkan materinya 3.000, nah itu dianggap otomatis dokumen ini dianggap tidak sah seperti itu. Biaya materi yang terutang menjadi daluarsa setelah 5 tahun sejak terutang. Nah ini ya hitungannya sama ya dengan pajak 5 tahun ya terutang. Jadi tadi istilahnya 3.000 tadi misalkan 3.000 katakanlah tahun 2023 ini misalkan. Itu yang menjadi daluarsa ketika setelah 5 tahun itu nggak diapa-apain gitu ya, nggak ketahuan lah istilahnya, ya udah dianggap sah lagi gitu ya, dianggap sah gitu. Cuman ya sebaiknya sih ya diperbaiki lah ya gitu. Karena takutnya sewaktu-waktu kalau untuk sanksinya sih mungkin nggak terlalu bermasalah ya, tapi takutnya nanti digugatnya di pengadilan itu yang jadi masalah gitu. Kan itu bisa nilainya kan bisa berkali-kali lipat dari nilai dokumen tadi kan gitu. Dianggap kerugian
kerugian material dan non material itu yang kadang-kadang bahayanya di situ. Nah, ketentuan pidana kalau ini adalah pidananya ya. Pertama adalah setiap orang yang meniru atau memalsukan materai, kemudian yang membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, itu dipidana penjara paling lama 7 tahun penjara atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Itu kalau dia yang memalsukan ya, memalsukan atau membuat. Kemudian ada juga yang memakai. Nah, kalau memakai juga sama ya, yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan gitu, materai palsu gitu. Barang yang dibubuhkan materai itu atau barang yang dibubuhkan materai seolah-olah barang tersebut asli, tidak palsu dan dibuat secara tidak melawan hukum, maka sama ya, hitungannya penjara juga paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Kemudian tadi kan pembuat, ini pemakai. Nah, kemudian ini setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri atau memakai, menjual, menawarkan materai tersebut. Jadi kan harusnya kan materai ada coretan tanda tangannya gitu ya misalkan. Nah, ini dihapus nih coretannya. Dihapus gitu ya. Dihapus misalkan ini. Nah, kalau seperti itu maka dianggap sebagai ini sengaja. Nah, berarti dia ada denda 3 tahun penjara atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Gitu. Jadi, ya udah, mestinya nggak usah lah ya, mestinya nggak usah. Ini kalau udah tanda tangan, ya udah silakan tempel lagi aja gitu ya. Mestinya kan ya 10.000 ini gitu kan. Gitu. Nah, kemudian pada saat undang-undang ini berlaku, nah ini ya yang perlu diperhatikan ini materi tempel yang telah dicetak ini yang masih tersisa dapat digunakan sampai dengan jangka waktu 1 tahun setelah undang-undang ini mulai berlaku dan tidak dapat dikeluarkan dalam bentuk apapun. Artinya ini kan mulai berlakunya 2021 ya. Nah, berarti maksimal adalah 31 Desember 2022 gitu. Makanya materai tempel yang lama itu harusnya sudah tidak berlaku. Kemudian materai tempel yang digunakan untuk pembayaran biaya materai yang terutang dalam huruf B ini dapat digunakan paling sedikit 9.000. Tadi ya 9.000. Jadi misalkan kalau 9.000 berarti ini boleh ditempel seperti ini. Sama gitu ya. Misalkan 3.000, 3.000, 3.000. Atau boleh di bawah ke sini juga bisa. Intinya sesuaikan ya. Boleh 3.000, 3.000. Atau misalkan ini ya 3.000, di sini 6.000. Atau misalkan di sini kalau dia 6 berarti 6.000, 6.000. Jadi minimal nilainya adalah 9.000. Jadi boleh pakai kombinasi yang ini, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Tapi ini sudah tidak berlaku lagi ya, karena sudah sampai dengan 2022. Kalau sekarang ya sudah, semuanya sudah harus pakai angka 10.000. Oke, paling itu materi terkait dengan biaya materai ya. Nggak banyak sebenarnya dengan biaya materai ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, nah ya. Di sini saya akan coba eh, apa tutorial ya, tutorial tentang e-materai yang kemarin sempat rame ya karena gara-gara banyak yang error itu. Karena sekarang kalau kayak surat dokumen-dokumen kemarin kayak eh, CPNS gitu ya, CPNS itu dia harus ada materainya. Nah, materainya itu harus menggunakan
e-materai. Nah, itu banyak banget yang komplain gitu ya, kok nggak berhasil, kemudian kok kuota saya nggak bertambah, kuota saya berkurang, padahal saya nggak apa udah beli tapi nggak bertambah dan sebagainya gitu ya. Banyak banget. Cuman ya sebenarnya itu sudah bisa apa ya, sudah lebih bagus sih dibanding yang awal-awal dulu ya. Nah, sekilas karena ini juga udah pernah saya share juga ya di YouTube saya, tapi mungkin saya coba jelaskan ulang aja. Ada beberapa yang langkah di sini itu mungkin sudah tidak relevan ya atau tidak perlu lagi ya karena lebih sederhana kalau sekarang. Nah, situsnya sendiri itu udah ada di imaterai.go.id ya, setahu saya. Atau ya coba aja search gitu imaterai. Ini adalah hasil kerjasama antara DJP dan Peruri ya. Peruri itu sebagai eh, yang mencetak uang dan juga biaya materai kan. Nah, mereka juga sekarang ini membuat materai elektronik. Jadi yang diserahkan untuk pengembangan elektroniknya ini adalah Perurinya gitu. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini ya kurang lebih. Di sini ada login, ada daftar. Kalau yang belum pernah pertama kali, maksudnya baru belum daftar gitu ya. Nah, silakan kita klik daftar dulu ya, seperti itu. Kalau yang sudah berarti tinggal beli saja nanti. Nah, pada saat kita mau daftar itu di sini ya. Ini kalau misalkan sudah login gitu ya. Inilah halaman loginnya, tapi kalau belum, kita bisa daftar di sini. Klik daftar di sini. Nah, daftar di sini itu akan ada 3 pilihan akun ya. Personal artinya orang pribadi, enterprise ini adalah untuk perusahaan, wholesale ini biasanya yang sifatnya grosir ya, yang biasanya perlu banyak materai seperti itu. Nah, ini bisa pakai wholesale. Contohnya kayak ya finance, bank atau apapun ya. Ini biasanya perlu ini. Nah, ini pribadi misalkan ya kalau pribadi ya cukup ya satu orang gitu. Terus nggak perlu Pak, misalkan saya mau ngasih dokumen tapi bukan atas nama saya, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Ini jadi kayak ini lebih kayak pedagang gitu ya, misalkan gitu. Jadi, yuk mana dokumennya? Sini saya materaikan misalkan. Itu boleh-boleh saja gitu. Nah, misalkan ini ya, akun personal, kita pilih personal. Pertama kita unggah dulu KTP kita ya, KTP yang berlaku. Di sini maksimal ini adalah 1 mega ya, jadi harus perhatikan juga filenya maksimal 1 mega di sini. Nah, kalau sudah, oh ya, ini sebelumnya ya, kita coba masing-masing aja. Enterprise itu pengisiannya seperti ini, jadi harus ada namanya upload TDP-nya ya, tanda tanda perusahaan lah ya, kayak semacam akte pendirian atau mungkin kayak siup situnya itu ya apa dari Kemenkumham itulah misalkan atau aktenya sendiri itu silakan di ini dan upload NPWP-nya. Jadi harus ada NPWP perusahaan gitu. Kemudian wholesale juga sama ya, ada TDP-nya juga gitu ya, eh, tanda perusahaan lah ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya, misalkan kalau ini tadi personal ya, jadi saya upload KTP saya misalkan, kemudian upload berhasil. Nah, setelah itu tinggal kita tulis nick punya kita, kemudian NPWP. Jadi harus ada ya dua-duanya ya, alamat email di sini, kemudian nama lengkap, kemudian bisa kita geser lagi. Passwordnya itu minimal harus 8 karakter ya. Jadi usahakan passwordnya itu harus harus 8 karakter ya. Ada huruf, angka dan spesial karakter gitu. Jadi harus terdiri dari huruf, angka dan karakter. Misalkan kayak apa? Kemudian titik, itu boleh-boleh saja. Nah, kemudian registrasi sukses tadi ya, pilih ini isi identitas segala macamnya, kemudian registrasi sukses. Nah, ketika registrasi sukses, kita masuk ke alamat email kita ya, alamat email yang kita daftarkan tadi. Kemudian di sini tinggal kita aktivasi akun. Kita aktivasi akun, kita klik di sini ya. Kemudian setelah berhasil akan ada verifikasi berhasil. Nah, silakan setelah itu silakan login ya. Nah, kalau sudah login ya sudah, tadi ya tinggal kita alamat email dan passwordnya. Setelah itu tinggal kita klik ini ya, captcha-nya kita tulis di sini. Captcha-nya kemudian login. Nah, kalau dulu itu harus ada verifikasi OTP-nya. Jadi
OTP ini nanti dikirim via email atau SMS ya. Nah ini kadang-kadang lama. Kalau dulu ya kadang-kadang suka lama gitu. Emailnya nggak nyampe misalkan. Cuman terakhir waktu saya mau login itu ini udah nggak perlu lagi. Jadi langsung pada saat kita login cukup tulis email, password sama captcha-nya ini, kemudian login langsung masuk ke halaman ini ya, ke halaman ini. Nah, kalau OTP itu biasanya dikirim via email ya. Jadi kita cek dulu email kita, kemudian ini kode OTP-nya, ini kita bawa ke ini, ke sini. Jadi kita bawa ke sini ya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau sudah berhasil, ini akan muncul beranda ya di halaman depan. Muncul di sini adalah apa? Nama akun kita, kemudian menunya cuma dua, sederhana ya, cuma pembelian atau pembubuhan. Jadi kita bisa beli, bisa kita bubuhkan gitu. Jadi pertama misalkan saldo kita kan masih kosong nih di sini gitu ya. Nanti saldo kosong, tinggal kita beli dulu gitu. Nah, kalau sudah beli misalkan berapa kuotanya? Misalkan kita mau beli berapa gitu ya. Misalkan kita beli 10 nih. 10 berarti nanti ada nilainya ya. Di sini 100.000 gitu ya misalkan. Kemudian pastikan pop-up browser Anda tidak diblok. Artinya kan biasanya suka ada pop-up notifikasi gitu ya. Nah, itu pilihlah yang allow ya, yang jangan yang block tapi yang allow notifikasi gitu. Kemudian bayar. Nah, bayar sendiri sekarang sudah banyak ya. Nah, paling murah itu kalau kita menggunakan kris kalau nggak salah ya. Kalau yang lainnya misalkan kayak kita mau dari Mandiri segala macam, itu ada biayanya. Ada sekitar 1.000, ada 2.000 kalau nggak salah. Nah, yang paling murah itu kris. Kris itu cuman berapa rupiah gitu ya, 70 rupiah, nggak sampai 100 rupiah setahu saya. Jadi kan ya kalau tadi ya dibagi misalkan 10 ya lumayan murah, jatuh-jatuhnya lebih murah dibandingkan kalau kita beli ke Alfamart gitu ya atau ke Indomaret kan pasti harganya kan 10.000 plus margin kan biasanya mungkin ya 2.000 atau 1.000 gitu. Nah, kalau ini cuman misalkan 50 rupiah gitu ya kan lumayan juga marginnya seperti itu. Nah, ini tinggal kita lanjutkan aja. Misalkan kita mau pilih Bank Mandiri nih. Nah, ini ada biaya tambahannya sebesar 2.800. Kalau Mandiri ya, kalau setahu saya juga udah banyak ya ini. Kalau Kris itu langsung kita scan aja gitu ya. Scan bisa ya bisa bank manapun ya. Kemarin saya pakai bank BCA misalkan karena ada Krisnya itu ya bisa aja gitu ya langsung. Kalau ini sifatnya transfer. Jadi misalkan ini ya kita beli ini kemudian kita mandiri gitu ya. Pilih mandiri. Nah, ini ada nomor virtual account-nya, tinggal kita bayar gitu ya. Misalkan ini contohnya di Mandiri gitu ya, di Livin Mandiri, kita login, kemudian masuk ke pembayaran ya, ke menu pembayaran, kemudian kita pilih cari Finnet gini ya, cari Finnet, kemudian setelah itu masukkan kode virtualnya tadi ya, kode virtualnya ini nanti akan muncul 12.000 gitu ya yang kita beli tadi, muncul ya udah habis itu tinggal bayar saja. Gitu. Nah, setelah itu pembayaran berhasil, pembayaran telah dilakukan. Cuman tadi ya, sekarang itu kalau nggak salah sudah bisa pakai kris, jadi itu saran saya sih pakai kris aja karena itu yang paling murah ya. Gitu. Nah ini apa kalau misalkan mau pakai ATM bisa, mobile banking bisa, internet bisa. Ini kalau mandiri ya. Kalau bank lain pun juga sepertinya mirip-mirip lah ya di menu bayarnya tadi. Kemudian pilih yang Finnet tadi. Gitu. Oke, nah kalau sudah pembayaran berhasil, maka di sini nanti akan ada kuota. Tadi kan saya beli 1 ya, berarti ya kuotanya 1. Kalau kita beli 10, ya kuotanya 10. Nah ini kadang-kadang suka errornya di sini juga. Kita belinya 10 misalkan. Yang kedetek di sini cuma 1. Nah itu solusinya paling ya nanti coba kita tunggu aja, atau biasanya kita logout lagi gitu ya, logout kemudian login lagi, harusnya nanti muncul di sini sudah yang baru. Kalau masih salah juga, itu disarankan untuk hubungi CS ya, customer service-nya via WA. Jadi nanti via WA aja, nanti dikasih keterangan gitu ya, permasalahannya apa. Kemarin sempat permasalahan saya nyangkut gitu ya, nyangkut di sini, saya nggak bisa
saya beli, cuman kuotanya nyangkut. Nah itu kalau nggak salah itu cepet ya. Saya WA pagi gitu ya, misalkan siang itu kuota saya udah balik. Gitu. Jadi sekarang relatif lebih cepat lah. Kalau dulu mungkin karena awal-awal, jadi kayak mungkin masih gagap gitu ya, mungkin masih banyak errornya seperti itu. Kan kalau sekarang kayaknya lebih bagus lah gitu, tampilannya juga lebih lebih sederhana, ininya juga lebih gampang ya, cuman 2 menu aja gitu. Itu kalau terkait dengan pembelian kuota tadi ya gitu. Jadi tadi sarannya kalau mau beli pakai kris aja itu lebih murah. Nah, kalau sekarang ini bisa cek pembayaran ya. Di sini tadi riwayat pembelian di sini ada. Nah, sekarang kita mau bubukan nih pembubuhan dokumen. Nah, tinggal kita klik pembubuhan dokumen. Nah, pembubuhan dokumen itu ada di sini. Jadi cuman pertama kita isi tanggal dokumennya ya. Tanggal dokumen ini harus diisi dan nomor dokumen. Nah, nomor dokumen itu walaupun di sini jika tidak ada dikosongkan, tapi saran saya tetap harus ada karakter paling tidak. Bisa ditulis strip, bisa ditulis 0, karena kadang-kadang kalau enggak, itu kadang enggak berhasil ininya pada saat kita upload. Kemudian tipe dokumen, ini ada pilihannya ya. Pilihannya itu ada macam-macam, ada perjanjian, akte notaris, akte pejabat, dan sebagainya, dan dokumen lain-lain. Gitu. Kemudian ini tadi ya tanggalnya, kemudian nomor dokumennya 0 gitu ya. Kemudian kita pilih apa gitu ya, misalkan ini surat pernyataan, open gitu ya, muncul di sini. Nah, tadi sebelum itu disarankan juga ukuran dokumennya direkomendasikan adalah A4. Jadi sebaiknya dokumennya itu sudah dalam bentuk A4. Dan misalkan gini, kalau dokumennya itu belum ditandatangani, misalkan ini kan sudah ada tanda tangannya ya. Nah, kalau belum ditandatangani, sebaiknya ditandatangani terlebih dahulu. Jadi berbeda ya. Kalau tempel itu kan kita tempel dulu baru tanda tangan. Nah, kalau elektronik itu berbeda. Elektronik itu dokumennya itu harus sudah tanda tangan. Tanda tangannya boleh bebas ya, boleh scanan boleh atau boleh tanda tangan yang sifatnya digital, yang kayak kalau kita pakai Privy gitu ya. Aplikasi Privy itu kan ada tanda tangan digitalnya kan. Boleh pakai tanda tangan itu, baru setelah itu dibubuhkan materai. Kenapa? Karena setelah ini dibubuhkan, dokumen itu sudah statusnya sudah terkunci. Dia nanti langsung read only, jadi nggak bisa diedit lagi. Gitu. Jadi dokumen itu sudah dikunci, nggak bisa diapa-apain gitu ya, nggak bisa diedit, nggak bisa diubah. Jadi kalau mau tanda tangan ya udah nggak bisa. Jadi ini misalkan mau insert gitu ya, insert tanda tangan gitu nggak bisa. Gitu. Jadi kebalikannya dari materi tempel ya, materi tempel itu kan kertas, tempel dulu, baru tanda tangan di atasnya, kan biar ada coretannya itu. Nah kalau ini nggak masalah, nggak harus di sini, nggak harus tanda tangannya itu nggak harus nempel, nggak harus gitu. Yang penting letaknya nggak terlalu jauh dari tanda tangan. Gitu. Jadi kan ini bisa digeser ya. Awalnya kan di atas nih. Ini kita bisa geser. Dan ini ya maksimal kalau bisa di bawah maksimal itu 900 kilobyte. Jadi kurang dari 1 mega. Jadi kalau dokumennya yang panjang gitu ya, ya udah paling nggak dokumen yang ada materinya saja yang harus diupload gitu. Kalau misalkan dokumennya berlembar-lembar gitu, yang halaman depannya aja misalkan. Nah ini bisa kita drag, kita geser, kemudian kita tempelkan di sini. Tadi ya pastikan ini sudah ada tanda tangan dulu, baru nanti kita tempelkan. Dan tadi ya PDF harus PDF. Kalau format lain nggak bisa. Format doc, format Excel gitu nggak bisa, harus PDF. Kalau sudah seperti ini letaknya udah benar, bubuhkan materai. Ini apakah Anda yakin? Pilih ya. Terus biasanya masukkan PIN ya. Nanti kan ada, jadi kita harus juga buat PIN gitu ya. PIN ya sama kayak mobile banking gitulah ya. Mobile banking kan harus ada PIN-nya tuh. Nah, seperti ini. Masukkan PIN-nya. Kemudian seperti ini bentuknya ya. Jadi nggak harus nempel, nggak apa-apa. Gitu. Saya nanya ke perorinya juga seperti itu. Saya nanya ke pihak DJP-nya juga sama ya. Ini nggak masalah gitu. Jadi yang penting dokumennya itu tantangannya nggak terlalu jauh gitu ya, nggak harus nempel seperti itu. Nah ini bisa kita unduh ya dokumennya. Nah pada saat kita unduh itu dokumennya sudah terkunci, gitu. Jadi misalkan ini sudah ada kan, ini nggak bisa nih
walaupun bentuknya kan ini sebenarnya bisa kita edit ya di kayak di aplikasi-aplikasi editor PDF gitu ya. Nah ini udah nggak bisa karena ini sudah read only. Fungsinya apa ya? Biar ini nggak dimanfaatkan lagi gitu ya, gitu. Kan tadi ya satu dokumen satu materai gitu. Jadi ini biar nggak disalahgunakan lah seperti itu. Walaupun ya mungkin bisa aja ya kayak ya ya nggak tahu lah pakai cara gimana gitu ya. Ini bisa aja dipakai untuk berulang-ulang bisa aja. Tapi kan tadi ya itu berarti sudah memenuhi unsur pidana gitu. Sengaja tadi kan berarti kan tadi maksimal berapa tuh? Kalau menghilangkan bekasan tadi kan maksimal eh, 3 tahun penjara ya, 3 tahun penjara dan 200 juta kalau dendanya. Oke, nah seperti itu. Nah kalau kalau misalkan masih ada kendala gitu ya, nah ini bisa ini WhatsApp, nomor WhatsApp, WhatsApp only ya. Jadi kalau dulu mungkin lama banget balasnya ya, awal-awal lama banget balasnya, misalkan pagi ngechat, mungkin besoknya baru dibalas seperti itu. Nah kalau sekarang sepertinya karena dia sudah menggunakan robot ya, jadi cepat balasnya juga cepat dan misalkan tadi kita kehilangan kuota atau mungkin kita nggak bisa apa namanya nempel itu nggak sampai sehari lah intinya pagi siang itu sudah selesai gitu. Atau kalau mau nanya-nanya aturan itu ada di Kering Pajak ya, Kering Pajak di DJP. Kalau untuk nanya-nanya tentang produk yang digital ini bisa hubungi customer online-nya ya Peruri itu di 1500159. Oke, barangkali itu ya terkait dengan tutorial sedikit mengenai e-materai. Atau mungkin yang pernah punya pengalaman em, menggunakan e-materai juga silakan ya, boleh di-share pengalamannya juga. Ternyata alamatnya itu di ini ya, di sini. Jadi imaterai.co ya, bukan go, tapi co ID. Jadi ya apa namanya, bukan GO ya, bukan government. Nah ini untuk pelamar CASN 2023 silakan melakukan pendaftaran pada portal imaterai. Jadi nah, ini mungkin karena kemarin banyak ya lot banyak terkait dengan CASN ya, calon pelamar apa calon ASN, mereka gunakan khusus nih apa namanya eh khusus imaterai gitu ya. Kalau yang umum ini yang umum ya. Nah, ini tinggal daftar aja ya atau login. Misalkan tadi saya login, kalau Pak ini ya. Nah, ini login. Nah, ini langsung ya apa namanya? Nggak pakai verifikasi OTP tadi ya, langsung. Nah, ini ada kuotanya. Ini nah, kadang-kadang suka belum masuk nih kayak gini nih. Ya udah berarti tunggu aja dulu ya gitu. Atau di refresh lagi. Kadang-kadang suka suka bandelnya di sini ya gitu. Ini kadang-kadang suka ini nggak muncul gitu. Kalau kayak gini nih berarti servernya agak berat ya gitu. Ini tadi hubungi WhatsApp-nya ya masih sama nomornya kayaknya sampai kira-kira kuota kita muncul ya seperti itu. Kemudian kita mau bubuhkan misalkan di sini harusnya ada ya pembubuhan dan pembelian di sini. Cuman kayaknya masih belum masuk. Ini adalah riwayat pembelian saya ya. Oh, ini masih error.
Nah, ini riwayat pembelian seperti ini ya. Misalkan ini kemarin saya beli 10 nih. Coba lihat struknya. Nah, ini. Oh, cuman ini 700 ya. 700. Jadi karena 70 70 perak kan per satunya gitu ya. Jadi lumayan biayanya lebih murah ya, cuman 700 gitu. Pernah juga misalkan beli yang pertama itu dulu tadi ya 2020 2800 kan satu kali transaksi seperti itu. Nah, kadang-kadang ini sudah terbayar gitu ya, tapi kuotanya nggak nambah kayak tadi, kayak ini belum nambah nih. Nah, ini kuota saya masih 5 kan, masih 5. Terus ada riwayat pembubuhan. Pembubuhan itu berarti, nah pembubuhan itu kalau sudah di atas 48 jam, itu nggak bisa di-download dari sini. Jadi downloadnya itu harus dari email. Tapi kalau kurang dari 48 jam, itu masih bisa kita unduh dokumen kita. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ya mungkin yang dimaksud dengan kok kuota saya nggak ini nggak balik gitu ya. Nah bisa jadi mungkin karena tadi dia masih memproses tuh gitu. Jadi kita coba refresh aja, kemudian diamkan bentar gitu ya. Harusnya sih nanti muncul lagi. Gitu. Cuman ya kadang-kadang suka ya mungkin karena kita udah emosi duluan gitu ya. Jadi kayak kok lemot apa gitu ya. Padahal ya udah ini kayak gini kan agak lama memang gitu. Agak lama ya kayak gini ya. Cuman ya ini kalau kita mau belinya di mana ya sekarang ya? Kok sekarang udah nggak ada ya? Kita coba ya. Ini lagi gitu ya. Jadi emang harus sabar-sabar lah ya gitu. Makanya tadi kalau langsung lewat ini kayaknya bakalan lemot gitu ya. Makanya dulu udah pernah saya screenshot kan. Jadi eh, apa sudah ada screen. Jadi caranya tuh hampir sama lah dengan yang sekarang gitu ya. Seperti itu. Silakan ada yang mau kita diskusikan? Boleh. Terkait dengan biaya materai. Oke, ada yang mau apa yang didiskusikan terkait dengan biaya materai tadi. Jadi intinya tadi ya, kalau bisa misalkan kalau yang tadi yang kejadiannya di Bu Astri sebaiknya segera apa ya, diganti lah Bu ya dengan apa namanya ya materinya Rp10.000 gitu karena apa namanya takutnya nanti ya kejadiannya karena kan itu dianggap kalau sekarang malah justru dianggap dokumen itu nggak sah gitu ya gitu. Nanti bisa aja dipermasalahkan di kemudian hari seperti itu. Kalau soalnya kalau dari sisi pajak kan mungkin daluarsanya 5 tahun gitu ya terkait dengan kekurangan bayarnya tadi. Tapi kalau dari sisi eh, hubungan atau hukum perdata saya nggak tahu ya berapa lama itu eh, masa pakainya seperti itu. Cuman ya untuk jaga-jaga sih sebaiknya karena 3.000 itu sudah tidak berlaku lagi sih harusnya ganti aja ke yang 10.000.
Oke, apabila tidak ada, mungkin kita bisa tutup materi sesi hari ini, sesi bea materai. Eh, Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Eh, Nanti untuk yang materi PPN-nya nanti akan kita apa namanya kirimkan lagi jadwalnya karena PPN kan berarti sudah tinggal terakhir ya, materi terakhir ya. Jadi PPN nanti 5 sesi dan ditutup dengan saya di aplikasi atau aplikasi e-faktur ya. Nanti ya kita belajar mengenai aplikasi e-faktur. Jadi 5 sesi dengan PPN dengan Mas Bibing, kemudian nanti ditutup dengan aplikasi e-faktur dari saya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi bea materai ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di apa namanya kelas berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Astri.